selamat datang di Vanya Stories. Di sini saya akan bercerita tentang true crime, missing people, kisah inspiratif, dan cerita-cerita menarik yang ada di internet. So, enjoy the stories. Nona Belomesov adalah seorang siswa berusia 18 tahun dari The Assessment All Hills di Sydney, Australia. Dia digambarkan sebagai seorang yang sangat ceria, menyenangkan, lucu, dan sangat baik. Saudara laki-lakinya, Gary, bahkan menggambarkannya sebagai orang rumahan. Nona tidak pernah pergi keluar rumah dan berpesta. Keluarga dan teman-temannya mengatakan bahwa Nona ingin berkarir di bidang penyelamatan hewan. Itu adalah panggilan jiwanya sejak dia masih kecil. Nona bahkan mengambil kursus di The Animal Care Industry di Institut Sydney TAF NSW atau Technical and Further Education di Sydney, South Wales. Pada 20 Februari 2010, Nona menerima permintaan pertemanan di Facebook. Pria itu bernama Christopher James Denovic yang berusia 20 tahun. Jadi, mereka mulai mengobrol dan itu hanya obrolan kosong dan tidak ada yang serius. Sejauh yang Nona tahu, mereka tidak akan pernah bertemu dalam kehidupan nyata. Jadi dia tidak perlu curiga. 15 April 2010, Nona dan Chris sedang membicarakan pilihan hidup dan pekerjaan. Nona terbuka kepada Chris tentang keinginan untuk bekerja dengan hewan. Nona sangat menyukai hewan. Tidak lama setelah obrolan ini, masih di bulan April, Nona menerima permintaan pertemanan kedua dari seseorang bernama Jason Green yang mengatakan bahwa dia bekerja di sebuah organisasi bernama WIRES. WIRES adalah The Wildlife Information Rescue and Education Service di Australia yang bergerak di bidang penyelamatan hewan. Yang perlu diketahui di sini adalah Jason Green sebenarnya tidak ada. Christopher Denovic sebenarnya menciptakan Jason Green fiksi ini pada 27 April 2010 setelah dia mengetahui minat Nona pada kesejahteraan hewan. Jason Green alias Chris menawari Nona pekerjaan. Ini sangat mengasihkan bagi Nona. Seperti, ini adalah yang saya inginkan. Jadi, mereka berdua mengatur untuk bertemu di stasiun kereta Lumia. Mereka mengatur pertemuan untuk sesi pertama dari beberapa sesi pelatihan yang akan membuat Nona mengenal hal-hal yang nantinya harus dia lakukan di pekerjaan barunya. Jadi Jason dan Nona merencanakan untuk mengadakan beberapa pertemuan berbeda selama minggu-minggu berikutnya. Yang pertama pada tanggal 5 Mei 2010 dan kemudian beberapa pertemuan setiap hari hingga Senin 10 Mei 2010. Dan setiap hari mereka pergi ke Bassland dan melakukan beberapa pelatihan yang dibuat oleh Jason yang menurutnya penting untuk pekerjaan itu. Pada 10 Mei 2010, Nona pulang dan memberitahu orang tuanya bahwa Jason Green telah menyerangnya secara fisik. Jason mendorongnya ke tanah dan menindihnya sampai dia tidak bisa bernafas. Kemudian Jason membantunya bangun dan mengatakan kepadanya bahwa dia melakukan itu sebagai bagian dari pelatihan pertahanan diri yang diperlukan untuk pekerjaan itu jika Nona diculik saat bekerja. Jason rupanya juga pernah menutup mata Nona dan mengikat tangannya ke atas. Kemudian mendorongnya ke tanah dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan? Apa yang akan kamu lakukan?" Berulang kali sampai Nona mulai menangis karena Nona tidak tahu bagaimana meloloskan diri. Ketika Nona mulai menangis, Jason baru melepaskannya.
Jason bahkan menawarkan untuk memanggil ambulans, tapi Nona menolaknya dengan tegas. Jason Green menutup sesi pelatihan tanggal 10 Mei itu dengan mengatur untuk bertemu Nona di The Smith Creek Preserve di the Greater Lumia area. Jason berkata bahwa mereka akan melakukan camp pelatihan semalam yang sangat penting untuk program pelatihan Nona sebelum dia akhirnya bisa mempekerjakan Nona. Ketika orang tua Nona seperti, saya tidak tahu tentang ini. Nona memohon pada ayahnya lagi dan lagi. Ini adalah karirnya yang mereka perdebatkan dan ini sangat penting baginya. Jadi, orang tua Nona mengizinkannya pergi. Jadi pada pukul 9 pada 12 Mei 2010, Nona pergi untuk mengikuti sesi pelatihan berkemah semalam. Itulah terakhir kalinya orang tuanya melihat Nona hidup. Keesokan harinya, ketika Nona tidak menemui orang tuanya yang menjemputnya di stasiun kereta Lumia seperti yang mereka rencanakan, orang tuanya jelas menelpon polisi. Ayahnya juga menghubungi Wires untuk menanyakan tentang program camp pelatihan. Tetapi perusahaan tersebut menanggapinya dengan mengatakan bahwa mereka tidak pernah memfasilitasi program camp pelatihan semalam apapun. Ayah Nona juga bertanya kepada mereka tentang Jason Green yang karyawan Wires. Mereka berkata mereka tidak pernah mendengar tentang Jason Green sebelumnya dan tidak ada nama seperti itu yang bekerja untuk Wires. Kemudian orang tua Nona melapor ke polisi tentang hal ini dan melaporkan putri mereka hilang. Polisi langsung bekerja dan dapat mengetahui bahwa rekening bank Nona pada dasarnya telah diakses. Dengan menggunakan rekaman CCTV, polisi melihat bahwa Chris Denovic adalah individu yang mengakses rekening bank Nona. Chris menarik jumlah maksimum yang tersedia sebesar $170. Chris hanya menyisakan sekitar $8. Chris mengatakan pada Nona bahwa dia mempunyai kesulitan dalam hal mengingat dan dia bertanya tentang PIN Nona. Chris langsung ditangkap setelah semua ini. Dia memberitahu polisi bahwa dia memperoleh PIN Nona dengan menipunya. Nona sangat baik dan dia tidak mencurigai sama sekali. Nona benar-benar mengatakan kepada Jason PIN-nya. Nona mengatakan bahwa PIN-nya mudah diingat karena itu sama dengan ulang tahunnya. Dan jelas karena Jason memiliki Facebook Nona, dia tahu hari ulang tahun Nona. Gadis ini terlalu percaya. Jadi pada pukul 12.30 pada 14 Mei 2010, Chris Denovic dibangunkan oleh tim polisi di depan pintunya. Jelas karena rekaman CCTV membuatnya menjadi satu-satunya tersangka dalam kasus tersebut. Dan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian membuatnya menjadi tersangka utama. Dan bahwa keduanya telah bertemu satu sama lain pada hari Selasa dan bahwa mereka terakhir berbicara satu sama lain pada hari Rabu yang merupakan hari yang sama dengan hari kematian Nona. Chris memiliki keberanian karena pada dasarnya dia mengatakan kepada polisi bahwa dia telah pingsan dan dia tidak dapat memberikan penjelasan mengapa Nona akhirnya tenggelam di sungai. Tapi Chris mengaku mencuri dari rekening bank Nona. Pada pukul 8:10 pada hari Jumat tanggal 14 Mei 2010, Christopher Denovic memimpin para penyelidik menyusuri jalur terpencil di semak cagar alam Smith Creek dan ke tempat kejadian di mana tubuh Nona masih berada. Chris terus memberitahu polisi bahwa dia tidak tahu bagaimana Nona meninggal karena dia pingsan. Chris mengatakan bahwa dia menunggu antara 30 hingga 120 detik
hanya untuk menatap ke jasad Nona sebelum ia kabur dari TKP. Tubuh Nona ditemukan tertelungkup di sungai kecil di Smith Creek Preserve pada jam 9.40 malam pada hari Jumat 14 Mei 2010. Polisi menemukan Nona berpakaian lengkap dan mengenakan seperti kain penutup mata yang menutupi matanya, yang menurut jaksa Christopher Maxwell berfungsi sebagai bukti penting bahwa kejadian ini telah dihitung dan direncanakan. Ini adalah pembunuhan tingkat pertama yang Chris rencanakan saat dia dalam tahanan. Christopher sebenarnya berbicara dengan tim polisi yang menyamar sebagai tahanan. Chris mengaku bahwa dia telah mendorong Nona dan menjatuhkannya ke batu besar yang membuat Nona tidak sadarkan diri. Chris membawa Nona ke sungai dan menahannya di bawah air sampai Nona berhenti bergerak. Jadi, Chris pasti tidak pingsan selama semua ini. Jelas, jaksa mencatat informasi khusus ini serta dua keyakinan sebelumnya bahwa Chris melakukan dua pelenyapan nyawa. Pertama, dia menikam seorang wanita yang berjalan santai di hutan semak, dan di waktu lain pada tanggal 15 November 2008 di mana Chris memikat seorang gadis berusia 16 tahun ke dalam belukar untuk mengambil tas. Chris mengaku gagal, padahal Chris telah mengunuskan pisau pada gadis ini, tetapi akhirnya membiarkannya pergi karena ada orang yang lewat. Dan untungnya gadis itu bisa melarikan diri dari situasi ini. Psikiater mencatat sejarah perkembangan masalah kecacatan intelektual bahwa Chris memiliki amarah yang meluap-luap. Dikatakan juga bahwa Chris telah didiagnosis dengan ADHD pada usia 7 tahun. Dia memiliki kecenderungan untuk membunuh. Mereka juga mencatat riwayat depresi. Seorang psikolog forensik melakukan tes kecerdasan kepada Chris yang menempatkannya dalam kategori disabilitas intelektual ringan, yang pada tahun 2009 kasus ini di tingkat yang lebih rendah dari 99% populasi. Saya bisa dengan cepat menutup dan mengakhiri cerita ini dengan peringatan ke semua orang. Jangan terima permintaan pertemanan dari orang yang tidak Anda kenal. Saya tahu bahwa ada orang yang hidup dengan media sosial seperti Instagram, Snapchat, Facebook, atau Twitter. Menerima permintaan pertemanan dari orang-orang yang belum pernah Anda kenal sebenarnya tidak perlu Anda lakukan. Bahkan jika mereka mengirimi Anda pesan secara pribadi, bahkan jika Anda memiliki 1 atau 2 teman similar, terkadang baik untuk sangat waspada terhadap orang, dan terkadang berpikir yang terburuk dapat menyelamatkan Anda dari yang terburuk. Thanks for joining. Jika Anda suka, jangan lupa untuk subscribe, like, dan share ke teman-teman. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Bye-bye. With